Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Ramadona dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Sriwijaya. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pengertian tingkah laku sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya Dinda Azahra dan proses berlangsungnya kehidupan sosial remaja berdasarkan teori psikoanalisa, learning sosial, dan kognitif yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizkiansyah Amardiovani. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja yang akan disampaikan oleh rekan saya Rika Zahara. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Pengertian tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial merupakan gerakan-gerakan yang diperlihatkan seseorang dan dapat dilihat oleh orang lain pada saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu kekhasan tingkah laku sosial remaja. 1. Keterkaitan terhadap lawan jenis. Dapat dilihat dari kegembiraan dalam kelompok anggota yang kelompok anggotanya heterogen, yaitu yang terdiri dari wanita dan laki-laki, yang mana sebelumnya remaja hanya menyukai kelompok homogen, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Yang kedua yaitu kemandirian bertingkah laku sosial. Artinya, remaja memilih dan menentukan sendiri dengan siapa dia akan berteman. Yang ketiga yaitu kesenangan berkelompok, yang terdiri dari kelompok teman dekat, kelompok kecil, kelompok besar, kelompok terorganisasi, dan juga kelompok geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiansyah Amardiovani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisa, social learning, dan kognitif. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Hipotesis inti dari psikoanalisa menyatakan jika perilaku manusia sebagian besar akan ditentukan dari beberapa motif tidak sadar, sehingga Freud dijuluki sebagai bapak penjelajah serta pembuat peta ketidaksadaran manusia. Perkembangan kepribadian. Perkembangan manusia dalam psikoanalisis adalah sebuah gambaran teliti dari proses perkembangan psikososial dan juga psikoseksual dari mulai dilahirkan hingga dewasa. Dalam psikologi sosial, teori psikoanalisa menelaah bagian ketidaksadaran dalam diri individu, di mana tingkah laku seorang rentan dipengaruhi oleh hasrat dan dorongan yang berasal dari struktur ketidaksadaran diri. Teori social learning. Social learning menjelaskan tingkah laku manusia karena adanya interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara pengaruh kognitif, behavioral, dan lingkungan. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Pengertian teori belajar sosial. Konsep motivasi belajar berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan imitasi dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Pijakan awal teori belajar sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya kondisi dan imitasi. Yang pertama, kondisi. Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan reward atau punishment, untuk senantiasa berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat. Yang kedua, imitasi. Proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru memainkan peran penting dalam sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh perilaku sosial dan moral bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rika Zahara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja dibagi menjadi 5 faktor. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosialnya, yang mana pola pergaulan dan norma dalam menempatkan diri di lingkungan luas dipengaruhi dan ditetapkan oleh keluarga. Yang kedua yaitu kematangan anak. Di sini maksudnya dalam bersosialisasi, anak memerlukan kematangan fisik dan psikis agar anak mampu mempertimbangkan dalam proses sosial. Karena memberi dan menerima pendapat dari orang lain membutuhkan kemampuan intelektual dan emosional, serta kemampuan bahasa juga ikut menentukan. Yang ketiga yaitu status ekonomi keluarga. Di sini masyarakat memandang bukan sebagai anak yang independen, melainkan dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Dan biasanya perilaku anak akan memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah, yang mana pemahaman norma perilaku yang benar diberikan secara sengaja kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Dengan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional yang baik akan menentukan keberhasilan anak dalam perkembangan sosial. Yang mana sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain akan menjadi modal utama dalam perkembangan sosial, dan hal itu akan tercapai jika remaja memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.